Halo Sobat Milenial, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kalian tahu nggak sih apa itu investasi? Menurut KBBI, investasi merupakan penanaman modal pada perusahaan ataupun proyek untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari, yang bentuknya dapat berupa surat berharga, saham, ataupun obligasi. Selain itu, kalian juga dapat berinvestasi kepada pemerintah loh, dan pastinya lebih aman serta terjamin. Investasi kepada pemerintah sendiri dapat dilakukan dalam bentuk pembelian surat berharga negara. Menurut jenisnya, surat berharga negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu surat utang negara atau SUN dan juga surat berharga syariah negara atau SPSN. Lalu apa sih bedanya antara SUN dengan SPSN? Surat utang negara atau SUN merupakan sertifikat pernyataan utang. Sedangkan SPSN lebih mendasarkan pada prinsip syariah dan mempresentasikan kepemilikan investor atas underlying aset. SUN sendiri juga tidak memerlukan fatwa atau opini syariah dalam penerbitannya, tidak seperti SPSN yang harus berdasarkan prinsip syariah. Dana hasil penerbitan SUN dapat digunakan untuk apa saja Sobat Milenial. Sedangkan dana hasil penerbitan SPSN dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, seperti yang telah digambarkan dalam ilustrasi berikut, Sobat Milenial pasti sudah tahu dong mana sih yang disebut dengan sukuk retail? Benar sekali, sukuk retail merupakan salah satu jenis dari surat berharga syariah negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan yang pasti menguntungkan. Sukuk retail ini diperuntukkan bagi individu warga negara Indonesia dengan pengelolaan investasinya menggunakan prinsip syariah. Minimum pemesanannya sebesar 1 juta rupiah dan maksimum pemesanannya sebesar 3 miliar rupiah dengan tenor atau jangka waktu selama 3 tahun. Imbalan atas sukuk retail ini dibayarkan setiap bulannya Sobat Milenial dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Lalu jika bicara tentang investasi, kenapa sih harus sukuk retail? Karena sukuk retail ini memiliki berbagai keuntungan sebagai berikut. Dengan investasi sukuk retail ini, Sobat Milenial nggak cuma menguntungkan diri sendiri loh, tetapi juga ikut berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Kok bisa sih? Karena sejak tahun 2013, sudah hampir 3.000 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia dibiayai dengan sukuk negara. Mau tahu hasilnya? Apa saja sih? Mari kita lihat. Selain itu, terdapat juga proyek sumber daya air, gedung perkuliahan di 65 perguruan tinggi, taman nasional, hingga laboratorium yang dibangun dan dikembangkan. Kalian pasti juga penasaran kan perbedaan antara sukuk retail ini dengan produk lain? Jadi, untuk perbedaan antara sukuk retail dengan produk lain dapat dilihat dari beberapa sisi Sobat Milenial. Yang pertama, dari sisi return atau imbalan. Sukuk retail akan mendapatkan return atau imbalan yang dibayarkan setiap bulannya. Berbeda dengan deposito yang akan mendapatkan return berupa bunga, lalu reksadana yang akan mendapatkan return berupa kenaikan nilai aktiva bersih, dan saham yang akan mendapatkan return berupa dividen. Yang kedua, dari sisi pasar sekunder dan potensi capital gain, sukuk retail tidak kalah dengan reksadana dan saham, karena juga memiliki potensi pada pasar sekunder dan capital gain yang tidak dimiliki deposito. Ketiga, masa jatuh tempo. Sukuk retail juga memiliki masa jatuh tempo seperti deposito dan reksadana, berbeda dengan saham yang tidak memiliki masa jatuh tempo. Yang keempat, dari sisi pajak terhadap imbalan, sukuk retail dikenakan pajak atas imbalan sebesar 15% final. Untuk deposito sendiri dikenakan pajak sebesar 20% final loh. Khusus untuk investasi reksadana pada obligasi maupun sukuk dikenakan pajak final sebesar 5%. Dan untuk saham dikenakan pajak atas imbalan sebesar 10% final atas dividen. Yang kelima, dari sisi jaminan pemerintah, sukuk retail sendiri sudah 100% dijamin oleh pemerintah. Jadi, Sobat Milenial tidak perlu khawatir ya.
Deposito dijamin oleh pemerintah maksimal sebesar 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk reksadana dan saham tidak ada jaminan dari pemerintah sehingga risikonya lebih besar. Berbicara tentang risiko, sukuk retail juga memiliki potensi risiko investasi yang harus kalian ketahui. Ada risiko gagal bayar, yang mana merupakan ketidakmampuan penerbit untuk membayar atau mengembalikan pokok obligasi. Tapi sobat milenial tenang saja, karena sukuk retail ini tidak memiliki risiko gagal bayar. Karena apa? Pembayaran pokok dan imbalannya sudah dijamin penuh oleh pemerintah. Lalu ada juga risiko likuiditas, di mana terdapat potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo, pemilik sukuk retail ini yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retailnya di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Akan tetapi risiko ini dapat dimitigasi dengan cara menjualnya melalui mitra distribusi atau bank dan lembaga keuangan lainnya dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, ada juga risiko pasar, di mana terdapat potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga sukuk retail di pasar sekunder. Hal ini dapat terjadi jika investor menjual sukuk retail di pasar sekunder sebelum jatuh tempo, di mana harga jual yang lebih rendah daripada harga belinya. Risiko ini dapat dimitigasi dengan cara tidak menjualnya terlebih dahulu jika harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya, sobat milenial dapat melihat pada ilustrasi berikut ini. Tetapi, angka dan perhitungan berikut hanya sekedar ilustrasi ya, dan belum memperhitungkan pembayaran pajak atas imbalan atau return serta biaya lainnya. Lalu bagaimana sih cara kita berkontribusi untuk negara? Gampang banget, karena sobat milenial dapat langsung berinvestasi melalui sukuk retail seri terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu SR013 atau seri ke-13, yang memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 6,05% per tahun. Caranya, sobat milenial hanya perlu melakukan 4 langkah berikut ini. Yang pertama, registrasi. Kalian dapat melakukan registrasi melalui sistem elektronik mitra distribusi seperti bank syariah, bank konvensional, perusahaan efek, maupun perusahaan vintage, serta membuat Single Investor Identification atau SID dan rekening surat berharga via sistem pemesanan online. Kedua, pemesanan. Setelah registrasi berhasil, kalian dapat melakukan pemesanan SR013 dengan sebelumnya telah membaca ketentuan dalam memorandum informasi. Pemesanan ini hanya dapat dilakukan pada saat masa penawarannya ya, yaitu mulai tanggal 28 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketiga, pembayaran. Setelah pemesanan diversifikasi, kalian akan mendapatkan kode pembayaran atau billing code melalui email atau SMS sesuai kebijakan masing-masing mitra distribusi. Kode pembayaran tersebut akan digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui bank persepsi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Keempat, konfirmasi. Setelah pembayaran, kalian akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan notifikasi completed order serta akan memperoleh alokasi SR013 pada tanggal settlement atau penerbitan yaitu pada tanggal 30 September 2020. Bagaimana sobat milenial? Ternyata gampang banget kan berkontribusi pada negeri? Tunggu apa lagi? Yuk mulai berinvestasi dengan sukuk retail yang sudah terjamin baik untuk masa depan kita dan juga masa depan bangsa. Cintai negeri dengan investasi, investasi rakyat, penuh manfaat.